Kalau kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, kemudian akhlak terpuji. Lah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa akhlak tercela itu, anak-anak? Iya. Ya, Bu Rizzy akan jelasin apa yang namanya akhlak tercela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sifat atau perbuatan yang tidak terpuji. Di sini saya akan menjelaskan 3 akhlak tercela. Yang pertama ada egois, kemudian yang kedua ada berkata kotor atau kasar, dan yang ketiga ada bohong. Yang pertama bersifat egois. Baik anak-anakku semuanya, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin hidup sendirian karena kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sifat atau perbuatan yang tidak terpuji. Di sini saya akan menjelaskan 3 akhlak tercela. Yang pertama ada egois, kemudian yang kedua ada berkata kotor atau kasar, dan yang ketiga ada bohong. Yang pertama bersifat egois. Baik anak-anakku semuanya, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin hidup sendirian karena kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, karena jika kita mementingkan diri kita sendiri, itu bisa disebut dengan sifat egois. Sifat egois ini adalah sifat atau akhlak yang tercela. Nah, ciri-ciri perilaku dari sifat egois ini adalah yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Kemudian yang kedua, sering menyakiti hati orang lain. Kemudian ketiga, tidak peduli dengan orang lain. Dan keempat, tidak mau dinasehati oleh siapapun. Dan yang kelima adalah tidak suka menolong orang lain. Anak-anakku semua, orang yang memiliki sifat egois pasti akan dibenci oleh orang lain. Pasti orang yang memiliki sifat egois ini tidak memiliki banyak teman. Orang yang memiliki sifat egois akan kesulitan mendapatkan bantuan orang lain. Lalu, bagaimana cara menghindari sifat egois? Cara untuk menghindari sifat egois adalah yang pertama, kita dapat membiasakan diri untuk mengalah untuk kebaikan. Kemudian, kita juga harus menjauhi sifat marah, iri, dengki. Kemudian yang ketiga, kita juga mau belajar mendengarkan pendapat dari orang lain. Dan yang keempat, kita mau belajar untuk selalu membantu orang lain. Serta yang terakhir adalah menyadari bahwa kita ini makhluk sosial, jadi kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Perbuatan atau akhlak tercela yang kedua adalah berkata kotor. Pada Quran surah Al-Humazah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang, yaitu orang yang mengucap kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Lah, anak-anak, muslim yang baik tidak akan pernah mengucapkan kata-kata kotor. Contoh berkata kotor itu yang bagaimana, Bu? Jadi contoh berkata kotor itu yang pertama, kita memanggil orang dengan berteriak. Kemudian yang kedua, kita menyebut orang dengan nama hewan atau benda lain yang menjijikkan. Misalnya anjing, nggak boleh ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, kita mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Sedangkan yang terakhir, kita membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Jadi itu salah satu contoh berkata kotor.
Akhlak tercela yang ketiga adalah bohong. Lah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berkata kasar dan juga berkata bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa yadzibun kafarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang pendusta dan sangat ingkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa kita ke perbuatan yang durhaka. Sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Bahkan Imam Al-Bukhari tidak percaya pada pendusta. Karena jika kita berbohong sekali saja, maka akan diikuti oleh kebohongan yang lainnya atau kebohongan berikutnya. Begitu seterusnya sampai ia dikenal sebagai seorang yang pembohong. Maka anak-anakku sekalian, berhati-hatilah dalam berkata. Jauhi berkata yang kotor dan berkata yang bohong. Berkatalah yang jujur sekalipun itu terasa berat, sebab kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita semua ke surga. Oleh karena itu teman-teman semuanya, apa hikmah yang bisa kita petik dalam pelajaran Nabi Nuh alaihissalam? Kisah yang bisa kita petik dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalam adalah yang pertama, kita harus memiliki sikap sabar atau tabah dalam menghadapi semua cobaan yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah, kita harus percaya bahwa janji Allah itu ada. Maka oleh itu teman-teman semuanya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tinggalkan kemaksiatan. Dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa mengambil ibrah dari ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan cerita tentang kisah dari Nabi Nuh alaihissalam, anak-anakku semuanya, kira-kira apa pesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Ada yang tahu? Iya, Mas Reza? Betul sekali. Belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita yang pertama memiliki sifat yang tabah dan sabar. Kita harus senantiasa memiliki sikap sabar dan tabah dalam menghadapi semua cobaan yang diberikan Allah kepada kita, anak-anakku semuanya. Cobaan berupa sakit, cobaan berupa terkena musibah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa selalu sabar akan menghadapi cobaan tersebut, anak-anak. Kemudian yang kedua, kita harus selalu yakin akan semua ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, mari kita semua untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi semua larangan yang diberikan Allah kepada kita. Semoga dengan belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dapat meningkatkan ibadah dan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Risi tutup pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmunya bisa berkah. Oke, silahkan ketua kelas Mas Riza. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.